Halo, halo, halo teman-teman. Akhirnya kita kembali jumpa di acara Kupas tentang Web3. Dan untuk episode hari ini, aku sudah mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Kenapa? Karena satu, ini proyek lokal. Yang kedua, platformnya sangat inovatif dan juga bisa dibilang menjadi sebuah mesin penggerak di dunia Web3. Dan kita sambut sama-sama Pak Robi. Thank you, Bon. Halo Pak Robi, sehat Halo, Pak? sehat, Bon. Luar biasa. Buat teman-teman, Pak Robi ini adalah CEO dari Komunitas. Yes. Nah, jadi kita akan bicara lebih banyak dan kita akan explore tentang apa sih platform komunitas. Mungkin juga spesifik nanti apa sih IDO gitu Oke, kan ya. sure. Dan bagaimana IDO itu menjadi penting di let's say landscape Web3 ya Pak. So, langsung ke poin pertama tentang komunitas nih Pak. Mungkin Pak Robi bisa introduce sekaligus juga cerita tentang projectnya Pak Robi itu seperti apa. Oke, thank you Bon kesempatannya biar boleh saya hadir di sini dan sharing. Jadi basically komunitas itu adalah sebuah platform. Jadi crowdfunding platform kita sebutnya atau urun dana, tapi di dunia kripto. Wah. Simpelnya adalah urun dana tapi di dunia kripto. Oke. Oke, jadi kalau kita bicara soal crowdfunding platform di dunia kripto, banyak orang kenalnya itu justru lebih ke sebutan launchpad. Betul. Ya, jadi komunitas itu adalah launchpad lah ya, basically. Nah, apa itu launchpad? Launchpad itu seperti sebuah platform yang mempertemukan antara investor-investor retail, orang-orang biasa, dengan project-project yang baru mau listing atau launching. Wah. Jadi, kalau kita boleh menganalogikan dengan dunia saham, kita adalah semacam platform pre-IPO. Wah, ini Oke, yang jadi sebelum IPO, kalian bisa dapat kesempatan yang sama, gitu. Dulu sebelum ada crowdfunding platform atau launchpad, project-project kripto itu yang bisa invest di early stage atau seed round, private round, itu kan rata-rata VC ya, Betul, Pak. institusional ya. Jadi retail investor seperti saya dan Boni dan teman-teman itu nggak punya kesempatan untuk masuk di early stage. Ah, oke. Ya, di mana seperti kita tahu biasanya kalau kita punya kesempatan masuk di early stage, harga koinnya itu adalah yang paling murah. Betul. Nah, Jadi kurang lebih seperti itu. artinya user melalui platform IDO memiliki kesempatan untuk early masuk dan let's say kalau proyeknya kemudian berkembang besar, dia juga punya potensi untuk gain-nya lebih tinggi. Betul Gitu ya? sekali. Oke. Nah, apa yang kemudian membuat sebuah platform IDO itu penting terhadap landscape di Web3 nih, Pak? Oke, yaitu tadi, ini menjadi suatu inovasi keuangan menurut saya, di mana yang tadinya hanya uang-uang VC atau institusional yang bisa masuk dan support ke proyek-proyek. Biasanya kan gini, apa itu VC? Mereka kan kumpulin uang dari partner-partner mereka dan mereka invest di proyek. Betul. Mereka invest di proyek dengan tujuan harapan capital gain, suatu hari proyeknya berkembang pesat, harga koinnya naik, maka mereka dapetin capital gain, ya kan? Betul. It's a game of money lah, boleh dibilang. Nah, dengan adanya IDO platform seperti launchpad yang lainnya, maka retail investor punya kesempatan yang sama untuk beli koinnya sebelum koinnya listing. Dengan harapan pada saat listing, harganya naik. Oke, jadi Kurang lebih artinya seperti itu. dengan adanya IDO platform dia ngedisrupt yang awalnya let's say sebuah early project gitu ya, kalau yang mau masuk early terbatas hanya let's say niche gitu ya, either itu VC atau mungkin circle-nya gitu. Tapi dengan adanya IDO platform, maka retail investor memiliki kesempatan yang sama untuk bisa masuk early di sebuah project yang mereka tertarik gitu ya, Pak. Betul. I see. Ya, bicara soal IDO platform, kalau kita bicara sedikit flashback, awal-awalnya itu nggak langsung IDO, Bon. Oh, oke. Oke. Dulu-dulu waktu 2014, itu adalah zamannya ICO. Betul. Kalau pernah dengar. Betul, Ya. betul. ICO yang paling terkenal itu Ethereum, Betul. ETH. Ya. Oke. Pada saat Ethereum melakukan ICO atau Initial Coin Offering, Ya. oke, itu harganya nggak sampai $1. Kalau nggak salah, $0,3. Bayangin teman-teman kalau pada tahun 2014 teman-teman sempat mengikuti ICO-nya Ethereum, beli Ethereum $100 aja. Bayangin udah jadi berapa kali lipat kalau kita pegang sampai hari ini. Betul.
Ya Kalau kan? hari ini harganya sekitar 1.700. 1.700, berarti kan naiknya hampir berapa? 5.000? 5.000 kali lipat. 5.000 kali lipat. 5.000 kali lipat. Jadi $100 kali 5.000 menjadi $500.000. $500.000. Oke, dalam waktu kira-kira 10-11 tahun. Nah, I see. ceritanya lanjut ya. Ya. Dengan boomingnya ICO Ethereum, maka muncullah banyak ICO yang lainnya. Biasa kan? Bukan cuma banyak orang bilang di Indonesia itu latah. Enggak. Di seluruh dunia itu latah. Iya. Ada yang hype, yang heboh, banyak berbondong-bondong Benar, ikutan. benar, Bener nggak? benar, Pak. Ya. Muncullah begitu banyak ICO yang lainnya. Nah, lagi-lagi hukum Pareto dengan adanya begitu banyak ICO tetap 80% gagal Iya. atau scam. Cuma 20% lah mungkin kira-kira yang Make it, berhasil, yang make it, ya kan? Sisanya they never make it, ya Betul, kan? betul. Bahkan banyak yang scam. ICO itu sederhana. Saya bikin project, saya ada website, semua user, retail investor kirim dananya ke saya. ICO, Initial Yes. Coin Offering, Yes. itu direct between retail investor and the project itself. Oke, nah karena ada begitu banyak scam, maka ICO nggak begitu heboh lagi, turun. Muncullah suatu inisiasi baru yang disebut IDO. Oke. IDO adalah Initial Decentralized Offering. Oke, apa bedanya ICO dengan IDO? ICO kan direct. Betul. Boni investor langsung transfer Ke uangnya, project-nya. tokennya atau koinnya ke gua project. IDO itu ada orang tengah, ada platform yang menjembatani antara retail investor dengan si project. Jadi si platform ini berlaku sebagai middleman atau orang tengah. Satu, IDO platform yang akan melakukan screening atau filtering projectnya. Oke. Misalnya tadi saya yang punya project, saya akan di screening project saya bagus nggak, layak nggak untuk masuk di IDO platform. Oke. Setelah itu komunitas sebagai IDO platform itu juga yang akan melakukan monitoring dari segi uang atau dananya. Jadi Boni sebagai retail investor transfer ke smart contract yang ada di IDO platform, nanti kita yang akan held this money as custody dulu. Oke. Paham nggak? Ya. Nggak serta-merta ke si project. Ya. Nah, dulu awal-awal waktu kita start di tahun 2021, itu kita hold sampai dia listing. Jadi kalau dia nggak jadi listing, misalnya kita raise $100.000 lah katakan, atau $200.000. Terus projectnya tiba-tiba batal listing, satu dan dua hal kan. Kita simple, karena dananya masih di kita tinggal refund aja kepada investor-investor kita. Jadi kan nggak kena scam. Ya. Benar nggak? Betul. Kalau dia jadi listing, setelah dia listing, berarti kan tokennya sudah tradable. Betul. Baru 24 jam dari dia listing, baru kita kirim dananya ke dia, 100.000 ini. Oke. Gitu. Berarti kurang lebih IDO platform sebagai contoh komunitas ya Pak. Dia satu bertindak sebagai middleman Betul. yang menjembatani antara let's say retail investor dengan si project melalui platformnya si Kom. Yang kedua, berarti Kom ikut melakukan screening terhadap project-project yang let's say masuk di IDO-nya Kom ya. Betul sekali. Karena Kom punya tanggung jawab untuk menghadirkan project yang valid, yang istilahnya aman atau baik gitu ya, punya track record baik kepada user gitu ya, kepada retail investor. Dan pada saat let's say projectnya berjalan baik semua, let's say si project ini kemudian jadi dia kan bisa raise let's say $100.000 dan kalau misalnya dia listing baru itu akan dikirim ke Rilis, project-nya. kita kirim ke dia. Nah, rilis fund lah istilahnya. Berarti itu menjaga keamanan buat si para investornya juga ya Pak. Betul. Ya? I see. Nah, itu yang terjadi di sekitar tahun 2021-2022. Oke. Nah, pantangannya ini kelihatannya kan kayak bagus gitu ya, berjalan normal gitu. Memang itu awalnya berjalan normal, tapi tantangannya adalah banyak sekali project yang pada saat dia listing, harapan kita kan naik. Betul. Ternyata harganya turun. Oke, ya itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi, bener nggak? Betul. Itu menjadi suatu kerugian bagi investor, bener nggak? Jadi akhirnya IDO platform ini pada saat tahun 2022 kita evolve lagi. Ya, IDO platform kan bukan cuma Kom, Launchpad bukan cuma Kom. Ada banyak Launchpad, walaupun Kom adalah top 10 Launchpad di dunia kripto global, oke? Nah, kita evolve lagi, kita menghadirkan yang namanya refund policy.
Oke. Oke, Nah, ini refund menarik policy nih. itu cukup menarik karena ini tidak pernah ada di urun dana atau crowdfunding manapun selain Oh, kripto. oke. Oke, refund policy ini sama seperti kalau Boni belanja di marketplace. Boni pesan barang, pesen apalah ya, baju lah. Oke, sampai bajunya ada defect atau gagal lah atau apa. Iya kan? Iya. Atau pesan baju warna putih datangnya warna hitam. Iya. What will you do? You will refund. Minta refund. Bener dong, bener Betul, nggak? Tukar barang lah atau refund lah, bener Iya. nggak? Atau kalau ada defect dan lu nggak suka, lu refund. Iya. As simple as that. Nah, Betul. di Launchpad.com dan beberapa launchpad gede lainnya, kita juga semenjak tahun 2022, kalau nggak salah, itu sudah mulai ada refund policy. Oh, Refund oke. policy itu biasanya berlangsung sekitar 24 sampai 72 jam. Jadi within 1 sampai 3 hari. Artinya adalah pada saat projectnya listing, oke, katakan dia listing di hari ini tanggal berapa? 25. Hari ini tanggal 25. Ya, betul. Oke, katakan dia listing di tanggal 25. Itu user itu dikasih waktu 1 hari sampai 3 hari. User boleh memutuskan mau tetap claim the token, support projectnya, atau kalau tiba-tiba harganya drop dan user memutuskan, saya nggak jadi support, atau atas alasan apapun, user boleh klik on refund. Oke. Semuanya in a decentralized manner. Jadi dana yang tadi terkumpul 100.000 itu kita akan taruh di smart contract. Ya. Token dari dia juga akan kita taruh di satu smart contract. Boni sebagai user cukup connect wallet saja. Ya. Boni pantengin harga atau lihatlah projectnya. Oh, kemarin ngakunya projectnya mau bikin ini itu. Betul. Ternyata banyak yang ngomong doang, nggak bisa dilaksanakan, ya kan? Ya. Ya udahlah, saya memutuskan mau refund aja. Katakan Boni waktu itu support $100. Ya. Jadi within this refund period, Boni cukup klik refund, nanti dananya otomatis balik ke walletnya Boni. Oke. All in decentralized manner. I see. Ini yang menjadi sebuah value proposition dari Betul. Com lah ya. Betul Artinya, sekali. Nggak cuma satu, decentralized means that transparency ya. Semua Betul. orang bisa lihat, smart contract-nya bisa dicek gitu. Betul. Yang kedua, kalau misalnya in case for whatever reasons gitu, projectnya contoh gagal listing atau kemudian user or investornya sendiri memutuskan untuk mundur. Betul. Dari Com juga sudah masih ngasih kayak jendela lah ya, Betul. period untuk bisa kita refund. Ya. Means that buat investornya, kalau memang dia ragu atau berubah pikiran, Com memberikan sebuah opsi untuk refund apabila memang user memutuskan. Betul sekali. Jadi, misalnya refund periodnya 3 hari. Oke, jadi Boni dalam waktu 3 hari itu boleh mikir tuh, saya klaim atau refund, gitu kan? Kalau ternyata setelah masa period ini berakhir, 3 hari ini berakhir, si orang project itu dia boleh connect wallet dia juga ke smart contract itu, dia boleh claim whatever left there. Fundraising yang sudah terkumpul. Yes, Oke. minus the refund. I see. Misal dia Oke. raise 100.000, refund 20.000. Berarti kan sisa dalam dana di dalam ada 80.000. Dia klik aja, dia boleh claim. Oke. Jadi peran Com di sini sudah benar-benar decentralized lah. Ya, gitu. Artinya Com jadi sebuah platform yang ngebantu satu dari sisi project untuk fundraise gitu Betul. ya. Yang kedua memberikan kesempatan para investor retail untuk bisa masuk early sehingga harapannya bisa project yang mereka trust atau mereka yang invest bisa growth gitu Betul. kan. Dan yang ketiga apabila ada perubahan ya sisi user bisa memilih refund dan dari sisi project bisa tetap claim dana yang sudah terkumpul gitu ya. Betul sekali. So basically Com ini bisa jembatanin di dua sisi, retail maupun project, supporting dua-duanya, kasih keamanan, udahlah screening, refund policy. Betul. So I think it's a very good thing gitu ya untuk dunia Web3. Nah, tadi kita sempat mention ada ICO periode 2014, Ethereum, kemudian Brave dan lain-lain itu kan pada masa-masanya tuh sangat jaya. Kemudian ada inovasi baru yang namanya IDO. Yep. Which is it's a new thing pada saat itu. Dan pengen dengar dari Pak Robi, apa sih Pak tantangannya untuk mengedukasi mengenai IDO ini ke let's say community crypto di Indonesia sebagai contoh. Karena gini, satu Pak Robi udah ngomong mengenai Web3. Ngomong lagi mengenai blockchain. Decentralized manner, udah gitu bawa sebuah inovasi IDO. Nah, gimana caranya atau tantangannya apa sih dalam melakukan sosialisasi, edukasi kepada komunitas kripto sebagai contoh di Indonesia gitu ya? Oke. Nah, tantangan yang ditemuin, kemudian Oke. apa yang kemudian dilakukan oleh sisi Com untuk Ya. bisa ngasih edukasi ini gitu Pak? Oke. Jadi ya menurut saya
memang dunia kripto ini kan dunia yang cukup tech savvy ya. Yes. Maksudnya betul. kalau saya ingat-ingat kembali di tahun 2017 saya pertama kali kenal kripto pun itu saya yakin 90 sampai 95% orang masuk di dunia kripto itu karena cuan. Betul. Entah itu dia lihat orang cuan atau dia lihat teman-temannya cuan, bener nggak? Betul. Kok lu tiba-tiba gaya hidupnya berubah ya? Atau wah lu kayaknya lagi cuan banget nih gitu ya kan? Ya, betul, Lu betul. beli apa sih? Ya kan? Ya. Semua orang masuk tuh dari cuan dan mereka taunya cuman beli koin lah. Oh beli BTC, beli ETH, beli apa gitu ya kan? Ya. Begitu doang ya kan? Buka exchange beli. Nah tantangan terbesar Indonesia memang bagaimana caranya mau mengedukasi tentang Web3 dan blockchain kepada masyarakat umum. Karena ini adalah hal-hal yang benar-benar teknikal banget. Benar sih. Orang-orang yang biasa main saham, main forex pun, kalau mereka masuk dunia kripto, saya jamin pasti bakal bingung. Karena jargon-jargonnya itu nggak pernah mereka dengar sebelumnya. Betul. Web3, staking, play to earn, governance, bener nggak? DeFi, DeFi, proof of work, proof Iya. of stake. Wah, apa sih itu? Bener Iya, nggak? benar. Ya, orang-orang saham itu mereka cuma capital gain, sama kedua dividen, that's it. Ya kan? Gue beli saham apa, beli terus diemin, Hopefully dapat gain. hopefully dapat capital gain, terus dapat dividen. Iya. Forex juga sama, trading, beli, buy or sell, gitu aja. Tapi di kripto jauh lebih luas. Nah, oleh karena hal itulah, karena kita merasa bahwa edukasi itu hal yang penting, makanya dari tim komunitas Launchpad, kita juga pada akhirnya membuat suatu platform edukasi Oke. yang kita sebut komunitas kripto atau KK. Wah. Ya, di Komunitas IDO dan komunitas kripto. Betul, komunitas Launchpad dan komunitas kripto. Jadi di platform edukasi komunitas kripto ini, target kita memang mengedukasi masyarakat Indonesia khusus soal kripto, tapi kita ngajarinya itu mulai dari basic, pada orang-orang yang pengen belajar kripto, dan agar mereka selalu up to date soal market. Kita juga kasih update market setiap hari. Dan kita pengen ngajarin orang Indonesia soal kripto bukan cuma dari capital gain, bukan cuma dari kamu beli BTC di 80.000 jual di 100.000. Biasanya kan orang cuma begitu-begitu Betul, doang. betul. Sayang banget kalau kita terjun di kripto cuma berharap dari capital gain. Nah, banyak orang yang nggak tahu bahwa Bitcoin atau beberapa aset kripto yang lainnya itu bisa dijadikan kolateral atau jaminan. Sama seperti properti, ya kan? Banyak teman saya nanya saya, jadi lu sekarang main properti nggak? Ya, saya terus terang saya pribadi nggak main properti. Maksudnya saya nggak fokus ke sana. Boleh dibilang 90% investment saya di dunia kripto. Catat. Kenapa? Bagi saya sama aja. Iya. Buat lu mau beli properti, lu kalau nggak ada duit ratusan juta atau forget it. Iya. Bener nggak? Betul, Kalau lu mahasiswa atau lu baru fresh grade yang cuman baru kerja, belum punya gaji yang gede, forget it about property. Betul, Bener nggak? betul. Tapi di dunia kripto, lu punya 1 juta, 2 juta, 100.000, 200.000, lu pun bisa beli BTC. Betul. Itu pun adalah aset. Lu kumpul-kumpul nih, sampai BTC lu 20 juta. Oke, nilai BTC-nya 20 juta. Terus tiba-tiba lu butuh duit. Nah, lu withdraw aja BTC-nya ke wallet lu, dan kamu bisa melakukan lending and borrowing. Kamu bisa jadikan BTC 20 juta ini sebagai jaminan, dan kamu bisa pinjam sampai dengan 70% dari nilai BTC kamu pada saat itu. Tanpa BI checking, tanpa debt collector, tanpa biaya admin, biaya provisi, tanpa cek mutasi rekening, dan lain-lain sebagainya. Karena semua terjadi di Web3 ya, atau Betul. di DeFi ya Pak Betul. ya. Tapi saya yakin 90% orang yang main kripto, yang ngakunya main kripto, nggak tahu hal ini. Betul. Gitu. Kalau mereka tahu, mereka pasti bakal lebih terbuka. Oh iya ya, ngapain gua, istilahnya nih ya, ngapain gua saham? Saham gua beli cuman capital gain, dividen. Apalagi coba? Mana ada? Mana bisa gua withdraw saham gua dan gua jaminkan, Bon, gua ada saham BBCA, gua mau jual sekarang sayang. Ya, Pinjem duit betul, dong. betul. Ya. Gimana cara memindahkan kepemilikan saham itu? Mana bisa? Kalau di dunia kripto bisa. Gue WD aja BTC gue jaminkan. Minggu depan gue ada uangnya, gue tinggal bayar. Bunga yang gue bayarkan berapa? Kira-kira di dunia lending and borrowing kripto itu PA per year-nya itu sekitar 5% aja. Dan kalau lu cuma pakai 1 minggu, ya lu bayar 1 minggu itu aja bunganya.
I see. Dan itu possible semua terjadi karena DeFi ya, protokol. Karena dan DeFi lain-lain. protokol. Itulah ya maksudnya menurut saya dunia kripto kita masih sangat early, we are still early. Yes. Itu yang selalu saya tekankan. Jadi jangan melihat kripto itu cuman hari ini lu beli, besok lu cek-cek harga. Yeah. Hari ini beli BTC di 93, besok jadi 90, lu merasa lu rugi dan lain-lain sebagainya. Sayang lah. Betul. Banyak hal yang bisa kita pelajarin di kripto. Betul. Masih luas banget. Nah, artinya lepas daripada sebuah aset digital, kripto gitu ya, kripto aset memiliki potensi ada namanya utility dan benefits ya Pak. Betul ya. sekali. Artinya punya fungsi dan juga bisa bawa benefit lain buat kamu nih teman-teman. Nah, sebagai contoh tadi yang Pak Robi ceritain itu kan di mana let's say sebagai contoh ada aset digital, Bitcoin or ETH atau apapun gitu yang kamu bisa collateralize sehingga kamu let's say bisa minjem gitu ya, baik itu bentuknya stablecoin atau project lainnya yang kamu bisa pakai dulu nih. Means that itu ada sebuah project, ada sebuah protokol namanya lending and borrowing. Betul. Nah, ini kan kita bicara technical, kita bicara sebuah protokol, kita bicara sebuah utility dan benefits gitu. Nah, kemudian Pak Robi mencoba untuk mengajarkan kepada let's say community or like retail investor, satu buat mereka, siapapun mereka yang tertarik masuk ke Web3. Nah, kemudian Pak Robi juga cerita ada komunitas kripto yang tadi Pak Robi bikin. Di lapangan bagaimana Pak? Kalau dari tim TKO, kita sempat tap in di acara Toko Kripto, teman-teman di Obras. Jadi kita waktu itu jalan ke Semarang, Purwokerto, Pekalongan gitu ya. Dan hopefully di bulan-bulan ini juga kita akan roadshow lagi. Dari yang kita temui di lapangan adalah fakta di mana satu, ternyata komunitas atau kripto enthusiast di setiap kota tuh besar, banyak. Bahkan kayak satu contoh di Pekalongan itu ada satu grup kripto enthusiast itu orangnya tuh bisa sampai 400-an. Tapi seperti yang Pak Robi tadi mention, ternyata mereka belum tahu apa itu blockchain, apa itu Web3. Benar-benar semua tuh masuk as trader gitu. Dimana saya pribadi juga masuk ke kripto dulu starting dari trading gitu. Nah, yang sudah teman-teman dari komunitas kripto dan Pak Robi lakukan nih Pak, mungkin bisa sharing gitu. Di lapangan seperti apa atau activity yang pernah dijalankan dan apa rencana ke depannya gitu. Ya, memang seperti yang Boni bilang, kenyataannya memang banyak orang masuk as a trader. Mereka cuma pengennya cuan, which is nggak salah, bener nggak? Benar. Ya, maksudnya di komunitas kripto kita tuh juga pengen ngajarin, kamu bukan cuma bisa cuan dari capital gain, banyak hal yang lainnya. Iya. Nah, kalau activity yang kita lakukan, Bon, kita di grup, kita ada dua jenis grup. Ada grup yang free dan ada grup yang berbayar. Di grup Telegram ya. Kalau di grup yang berbayar itu setiap 1 minggu sekali hari Jumat kita lakukan weekly call, update market, ngobrol-ngobrol dan lain-lain ya kan. Kalau member ada yang mau bertanya atau apa, by voice, by call kita bisa. Nah, free juga begitu. Yang free setiap 1 minggu sekali di hari Sabtu kita juga lakukan weekly call, dan ini kita bukan cuman kayak Google Meet atau Zoom gitu dan ngobrol-ngobrol biasa, enggak. Kita selalu menghadirkan satu hal. Kita selalu berusaha untuk mengajarkan satu hal baru setiap minggu. Contoh nanti di Sabtu ini kita akan mengajarkan soal arbitrage trading. Minggu lalu kita ngajarin soal airdrop. Ada satu airdrop yang menurut kita bagus. Yuk kita garap sama-sama. Kurang lebih seperti itulah. Itu setiap minggunya kita lakukan. It's free, oke? Dan kita juga selalu berusaha 1 bulan sekali untuk ngadain webinar, baik itu online maupun offline. Ya, ini tadi yang saya juga seneng banget, saya juga terima kasih, dan saya senang saya mengetahui bahwa TKO ternyata mulai rutin roadshow juga kan. Itu yang Pak, kalau bisa kita juga diajak biar kita bareng-bareng mengedukasi gitu. Ini teman-teman, ini boleh kita sangat looking forward dari sisi TKO sendiri karena again aku rasa kita punya misi yang bisa align ya, dimana kalau TKO kita tuh pengen jadi jembatan yang ngebantu orang-orang yang pengen masuk ke dunia Web3. We want to be the bridge gitu, onboarding people to Web3 space. Dan aku lihat juga Pak Robi dengan project community platformnya, IDO-nya gitu ya, dan juga komunitas kriptonya, sebenarnya juga melakukan hal yang sama. Satu, pengen ngajarin orang gimana dia bisa masuk Web3, dan juga mungkin ngajarin juga benefit and utility yang bisa mereka dapat ya dari dunia Web3. So, aku looking forward untuk bisa kolaborasi dengan Pak Robi, dengan Kom, dan juga dengan komunitas kriptonya. Betul. Bicara tentang kolaborasi nih Pak Robi. Ya. Waduh. Jadi buat teman-teman, kita waktu tanggal 7 Februari, waktu acara Indonesia Crypto Outlook,
tim TKO punya kesempatan dari penyelenggara yaitu toko kripto untuk bisa announce satu roadmap. Jadi kita ngasih informasi mengenai roadmap terbaru TKO, dan kedua, kita juga announce sebuah kolaborasi dengan sebuah project besar, yaitu kolaborasi dengan KOM. Di mana, teman-teman, kamu para holders dan user TKO, kamu bisa stake TKO di platformnya KOM. Dan nantinya tentu aja setelah kamu stake, kamu akan dapat earning dari staking ini. Tetapi lebih daripada itu, ada benefit lain nih yang kita mau cerita. Pak Robi, mengenai kolaborasi kita nih Pak, mungkin dari TKO dan KOM kita berkolaborasi. Bisa ceritain nih Pak, yang pertama kayak apa aja sih yang user bisa dapat selain dari let's say yieldnya gitu Pak. Nah, saya juga benar-benar senang sekali. Kalau nggak salah ini kita mulai ngobrolnya dari tahun lalu ya. Dari tahun lalu Pak Robi, betul. Kita ngobrol-ngobrol ya kan. Betul. Karena menurut saya TKO juga salah satu token lokal, project lokal yang masa depannya sangat bagus, ya. Jadi kita welcoming TKO bagi kamu holder TKO. Nantinya kamu akan bisa stake TKO kamu di platform KOM. Nah, selain dapat earning dari APY-nya tadi, kamu juga bisa ikutan launchpad di KOM. Ya. Jadi kita akan mulai berbagi alokasi. Contoh, ada satu project yang memberikan kita alokasi $300.000 untuk kita fundraising, ya kan? Dulunya kan semua dimakan sama holdernya KOM. Oke, nah sekarang kita mulai akan bagi kepada holdernya TKO. Jadi kamu sebagai holder TKO, bukan cuma kamu berharap dari capital gain, kamu juga bisa ikutan IDO di KOM, persis seperti perlakuannya persis seperti pemegang token KOM. Sama aja. Jadi kamu bisa refund, ya kan? Kalau kamu nggak suka bisa refund, terus alokasinya juga sesuai berapa banyak TKO yang kamu stake, itu sama. Tuh. Jadi ingat ya teman-teman, dengan kamu stake TKO di kolaborasi antara TKO dan KOM, satu, user atau holder TKO akan mendapatkan earning, yield-nya dari stakingnya dia. Yang kedua, usernya TKO juga akan memiliki alokasi untuk bisa early invest di berbagai macam project yang akan IDO di KOM. Betul sekali. Artinya kamu nggak cuma dapat earning dari yield-nya, kamu juga punya potensi, which is capital gain ya. Betul sekali. Project-nya dari KOM kemudian bisa berkembang dan harganya naik. Ya. Tuh teman-teman. Tuh, benefit-nya gede banget nih. Jadi, memang again kolaborasi ini udah kita rancang dari tahun lalu sebenarnya, dari November. Iya, dari November ya. Dan harusnya by the end of this week, teman-teman, audit smart contract-nya semua selesai, dan kita bisa kick off dengan segera. Amin. Kita udah kick off staking. Nah, berikutnya nih Pak Robi. Kira-kira bisa nggak ya kita kasih spoiler, misalnya mungkin ada roadshow bersama, atau jalan-jalan bareng, gitu. Ya, roadshow ya. Kayaknya ya saya ikutan si tim TKO dan toko kripto aja nih. Kapan? Katanya kan kalau nggak salah tanggal berapa belas nanti akan ke beberapa kota ya di Jawa. Ya? Jadi tim TKO kita lagi tapin di acaranya toko kripto teman-teman, dan yang paling dekat itu di akhir bulan April, sama di Mei tanggal 16 dan 19 kita juga ada rencana di 2 kota. Nanti infonya aku lebih lanjut kita akan announce sama-sama, tapi ditunggu. Kolaborasinya sebentar lagi jalan. Roadshow-nya juga akan kita jalan, dan jelas kita pada satu show akan kasih banyak rewards lah ya buat kita. Nggak cuma dari toko kripto, nggak cuma dari TKO, dari KOM juga akan ngasih banyak hal, banyak hadiah buat teman-teman. Nah, mungkin sebagai closing remarks nih Pak Robi, saya mau ada pertanyaan mengenai 3 hal. Boleh. Yang pertama, menurut Pak Robi gimana nih market outlook? Di belakangnya kan harga lagi asik ya Pak. Seminggu belakangan. Seminggu belakangan lagi seru. 2 minggu ya. Yang kedua, menurut Pak Robi bagaimana perkembangan Web3 di Indonesia gitu ya. Dan yang ketiga, apa yang akan Pak Robi sampaikan kepada audiens kita mengenai tentang gimana sih kalau mereka mau belajar atau mau masuk di kripto gitu. Mungkin Pak Robi bisa kasih hal-hal ini. Jadi kalau soal market outlook, menurut saya ya ini cukup bullish ya. Maksudnya sekitar 2-3 minggu lalu kan kita bicara soal harga BTC lah ya. Karena BTC itu selalu menjadi gerbongnya. Betul. Gerbongnya seluruh
kripto. Iya. Biasanya loh ya, biasanya kalau BTC naik, yang lainnya juga ikutan naik. BTC turun, yang lainnya juga keseret langsung, ya kan? Nah, jadi dari titik terendah 74 apa 75 ribu, akhirnya sekarang bisa balik dalam waktu 2 minggu kan ke 93 ribu. Ya, kalau bicara soal target, saya yakin sih dalam waktu dekat kita bisa lihat angka 99 atau 100 ribu. Oke, tapi kedepannya gimana masih belum tahu. Nah ini tadi, saya selalu bilang bahwa market itu sangat dinamis. Betul. Salah satu alasan kenapa kita bikin komunitas kripto dan kita selalu update market, karena menurut kita market itu dinamis. Betul, setuju. Oke? Bohong kalau ada satu orang yang bisa, ya bukan bohong sih, apa ya? Menurut saya terlalu too good to be true kalau ada satu orang yang bisa langsung melihat jauh. Oh, harga BTC di tahun 2025 itu sekian. Terlalu jauh. Kita harus selalu ikutin market aja. Betul. We have to be flexible. Yes. Harus fleksibel, ya kan? Jadi kalau sekarang masih targetnya masih 100 ribu, 99 100. Kedepannya gimana kita lihat lagi, ya. Oke. Ya kita belum tahu nih. Betul. Antara China dan USA kan masih ngobrol-ngobrol doang nih. Sekarang belum ada suatu kesepakatan. Baru mau ketemu minggu Baru mau depan. ketemu, ya kan? Wah. Masih saling menunggu. Trump bilang dia nunggu Xi Jinping telepon, ya kan? Iya, China iya. bilang ya kita sih open aja, ya kan? Berarti belum ada kan? Berarti belum jelas lah istilahnya, benar nggak? Betul. Itu yang pertama, market outlook. Jadi kalau teman-teman mau istilahnya mau buy in sekarang ya boleh aja, tapi ya target ingat 99 100. Yang kedua tadi bicara soal apa tadi Bon selain market Yang outlook? kedua, gimana sih dunia Web3 di Indonesia Oke. saat ini nih? Ya, dunia Web3 di Indonesia sangat bagus menurut saya. Tadi kita sempat ada 5 menit ngobrol sama CEO-nya Toko Kripto, Pak Calvin ya. Betul. Ya kan? Pak Calvin bilang ternyata jumlah investor kripto di Indonesia ya per tahun 2025 ini sudah melebihi, kalau nggak salah Pak Calvin bilang angkanya itu sekitar 23 juta atau 24 juta. Oke. Itu sudah melebihi jumlah investor saham. Saham yang notabene-nya industri ini sudah puluhan tahun. Itu baru sekitar 18 juta. Kripto ini yang masih terbilang early ini sudah 23 juta. Ini membuktikan bahwa menurut saya masa depannya itu ada di kripto. Jadi kalau saya disuruh milih, ya kan, ya saya pasti pilih kripto. Walaupun ya semua orang tahu saya nggak ada saham lagi. Dulu saya sempat main saham, gitu. Tapi it's too boring menurut saya. Waduh, it's too boring. Boring. Satu, libur nasional libur. Betul. Bener nggak? Dua, marketnya lokal. Cuman jam 9 sampai jam 5. Bener nggak? Betul. Ya kan? Terus ada ARB, ARA. Betul. Masa nggak boleh naik 20%? Di kripto lu sudah sering lihat bond yang naik 100-200% dalam satu hari, betul nggak? Betul. Ya kan? Ya, terus ada yang bilang, ada juga yang turun 50%, 60%, betul. Tinggal bagaimana kamu mensortir. Ya kan? Apakah kamu FOMO? Kalau kamu FOMO ya salah sendiri. Betul. Tinggal bagaimana kamu money management. Tapi bicara soal peluang di kripto jauh lebih besar. Bukan saya ngomong, tapi data 23 juta sama 18 juta. Ya kan? Oke. Dan kamu boleh survei 10 teman kamu yang anak-anak muda sekarang, Gen Z lah. Kripto or saham. Coba lihat mereka pilih yang mana. Itu aja, simple. Oke, terus ada yang bilang sama saya, tapi kan saham orang-orang kaya lama. Betul. Cuman kamu harus lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, orang-orang kaya lama itu dia mungkin sudah nggak mau main aset-aset yang beresiko seperti saham. Mungkin mereka akan alihkan ke yang lebih santai, deposito dan lain-lain sebagainya. Benar nggak? Betul. Yang 5 tahun, 10 tahun lagi yang akan punya duit siapa? Gen Z. Betul. Yang akan jadi orang kaya ya Gen Z. Mereka-mereka yang masih muda sekarang. Gitu. Itulah kenapa ya menurut saya landscape kripto di Indonesia bagus walaupun regulasi-regulasinya banyak yang belum bisa ikutin. Nggak apa-apa. Kita justru seneng gitu. Betul, Artinya kalau kita bisa membantu regulasi-regulasi ini untuk lebih baik lagi, pro kripto akan lebih baik. Betul. Makanya saya juga selalu berusaha untuk ikutin event-event global agar saya selalu update tentang regulasi Betul. hal-hal kripto di dunia. Nanti akan ada event minggu depan saya akan ke Dubai. Akan ada salah satu event kripto terbesar di dunia, namanya Token 2049. Ya, 2049. Ya, itu di Dubai. Berangkat Pak Robi ke sana. Berangkat. Verco. Gitu. Ya, kita harus akuin ya, memang satu kripto itu termasuk sektor yang di Indonesia paling nggak tuh masih muda. Betul. Dan dimanapun teman-teman yang namanya di sektor teknologi, kita bicara kripto, kita bicara teknologi,
inovasi itu pasti akan selalu lebih dulu daripada regulasi. Betul sekali. Dan tentu aja ini menimbulkan dinamika, tapi kita berharap sama-sama berharap bahwa regulasi nantinya akan terus menopang sehingga ekosistem kripto bisa terus growing gitu ya. Nah, mungkin buat closing remarks buat mereka yang baru memutuskan mau masuk kripto nih Pak Robi. Mungkin ada wejangan dari yang sudah lebih awal gitu masuk ke kripto. Iya. Yang baru mau masuk kripto, menurut saya satu, kita masih sangat awal, we are still early, gitu aja. Jangan lihat harga BTC udah sentuh 1,5 miliaran gitu-gitu. We are still early, ya kan? Ya, kalau tanya kita orang crypto native, berapa sih target harga satu BTC? $1 juta. Tapi kapan terjadi? We never know. Nggak ada yang bisa tahu. Itu pasti terjadi menurut saya, cuman nggak tahu entah di satu siklus lagi, which is 4 tahun ke depan, atau 2 siklus lagi gitu menurut saya ya. Jadi kita masih sangat early. Yang kedua, pelajari kripto, jangan cuma ikut-ikutan influencer, jangan cuma dengerin KOL suruh beli ini suruh beli itu, tapi cari tahu kenapa ini kenapa itu, dan pelajari kripto dari segi bukan cuma capital gain, tapi dari segi decentralize-nya. How to do staking, how to do lending and borrowing, ya kan, governance, play to earn, a lot of stuff gitu. Itu sih. Jadi menurut saya, Bon. Oke. Nah, terima kasih banyak loh, Pak Robi, menyempatkan waktu sharing ke teman-teman di acara Kupas tentang Web3, dan looking forward untuk bisa kolaborasi dengan Kom untuk seterusnya. Looking forward. Thank you, Bon. Thank you, Pak Robi. Nah, teman-teman, demikian episode Kupas tentang Web3, di mana kita bintang tamunya adalah Pak Robi, CEO dari komunitas, dan again, banyak hal yang sudah kita sharing, baik itu bicara tentang IDO, kita bicara tentang benefit or utilities di dunia Web3, bicara tentang dari sisi IDO platform sendiri, apa sih yang dia bawa untuk sisi user, baik itu dari sisi keamanan, dari sisi refund policy, gitu kan, dan tadi juga sudah kita bicara mengenai outlook market dan Web3 di Indonesia, yang menurut kita ya, memiliki potensi yang masih sangat bagus. Betul. Dan akan terus berkembang. Dan buat kamu, tadi Pak Robi bilang, yang mau masuk Web3, kita masih early. Betul. Dan jangan cuma masuk karena FOMO. Jangan cuma masuk karena urusan capital gain. Tetapi more than that, lebih baik kalau kamu juga pelajari. Kalau kamu misalnya let's say masuk di satu project, kamu pelajari, kamu punya alasan tertentu, sehingga kamu juga bisa terus berkembang, gitu ya. Betul sekali. Again, crypto is very huge place gitu ya, sangat luas, dan sayang banget kalau mindsetnya cuma capital gain, cuan. Ya walaupun setiap orang boleh punya objektif berbeda, tetapi again kita bicara Web3 itu, kita bicara sebuah teknologi, kita bicara sebuah movement. Kita percaya ada satu cause yang kita yakin bahwa dengan Web3, dengan implementasi blockchain, dengan implementasi kripto itu bisa menjawab banyak permasalahan di dunia, gitu ya kurang lebih. Betul sekali. Oke, teman-teman, demikianlah episode kita hari ini yang sudah menghadirkan bintang tamu yang luar biasa, Pak Robi dari komunitas. Kita sudah bahas banyak sekali hal tentang Web3, tentang kripto, dan untuk episode berikutnya, teman-teman, kasih tahu kira-kira teman-teman mau kita undang siapa lagi sih? Put di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video kita sehingga lebih banyak orang tahu, kita bisa ajarin dan juga bisa sharing informasi ke lebih banyak audiens. So, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di acara Kupas tentang Web3.